Shalom Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Diharapkan agar Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk segera memasuki gedung acara. Terima kasih. Udah mau mulai. Tolong tenang. Dari panggung Teater Perpustakaan Nasional Jakarta, saya Esti Purwantari Zagete menyapa Bapak Ibu hadirin sekalian. Shalom. Ya Ahow. Selamat datang kepada hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja, tokoh-tokoh NIAS, dan seluruh para undangan yang berkenan hadir di tempat ini. Adalah satu sukacita tersendiri bagi kami bisa menyapa Bapak Ibu. Hari ini 19 November 2022, BKPN Jakarta kembali mempersembahkan Suno Joaya 5 dengan tema khusus Jejak Injil di Pulau Nias. Tema ini adalah wujud syukur kepada Allah yang mengasihi dan telah menyelamatkan suku Nias, sekaligus ucapan terima kasih atas pengabdian duta-duta Injil yang telah memberi hidup mereka untuk melayani kita Ono Niha. Jejak Injil di Pulau Nias dikemas dalam bentuk film dokumenter penjelajahan lokasi-lokasi pelayanan para misionaris RMG di Pulau Nias. Sejumlah nyanyian lagu rohani yang dibawakan oleh suara paduan suara BKPN Jakarta, Suara Owo Nias, GNKP Indonesia, dan dari Pulau Nias, BKPN Bau Mataluo. Selain itu, kami juga akan menyajikan sejumlah elemen budaya lokal sebagai persembahan bagi Tuhan. Baiklah, kita akan segera mengikuti acara ini. Mari siapkan hati untuk menyaksikan karya Allah di antara suku Nias. Pemazmur berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan." Sebelum saya meninggalkan panggung ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu semua menggemakan yel-yel Suno Joaya. Ketika nanti saya katakan Suno Joaya,
Bapak Ibu jawab Ononiha. Dan ketika saya katakan Ononiha, Bapak Ibu jawab Suno Joaya. Bapak Ibu siap? Mari kita coba. Suno Joaya. Lebih semangat lagi. Suno Joaya. Ononiha. Suno Joaya. Ononiha. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Hei Bella, ayah bawa fafukera, bawa dewu, bawa mati, ya kayak kabula teteman Bella, lena sahono tetema Bella. Hei Bella, bewe kemafan hati tu. Hai gagamui, hai gagamusawa. Bawa famate, bawa deu. Hei aloha kau famate. Ai sabui. Manahai gamana gamorara de demara. Tibai utaha. Abutan aku barugu. He. Tolo mai furaga. Bechem mafa anahana dede. Vaga furge ama. Vaga furge. Aloha kevamate. Di masa lalu, Ononiha pernah hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Perang antar banua kerap terjadi. Pengayau kepala yang disebut Emali menjadi bagian dari ritual kepercayaan mereka. Perbudakan merajalela di mana-mana. Dan secara rohani mereka terjebak dalam penyembahan berhala. Kepada suku yang hidup dalam kegelapan ini, Tuhan mengutus hamba-hambanya. Misionaris Falon dan Berard datang ke Nias, tepatnya di daerah Lasara pada tahun 1832. Namun sebelum berbuat sesuatu, keduanya sakit lalu meninggal. Pada tahun 1834, misionaris Munson dan Liman
singgah ke Pulau Nias. Tapi pemerintah kolonial tidak mengizinkan mereka untuk berkarya di sana. Sulitnya Injil masuk ke Pulau Nias tidak menghentikan kasih Tuhan bagi Ononiha. Tuhan mempunyai cara lain. Ia menuntun seorang misionaris lain untuk datang ke Pulau Nias. Dialah Ludwig Ernst Denninger. Denninger bersama beberapa misionaris RMG sebelumnya melayani di Kalimantan. Namun Perang Hidayat memaksa mereka mengungsi ke Semarang. Dari sana mereka diutus ke Tanah Batak dengan melewati Batavia dan Padang. Setiba di Padang, langkah Denninger terhenti karena istrinya Sophie sakit. Dia pun harus tinggal di Padang, sementara rekan-rekannya yang lain melanjutkan perjalanan misi mereka ke Tanah Batak. Di kota inilah dia berkenalan dengan orang-orang Nias diaspora yang pada waktu itu populasinya diperkirakan mencapai 3.000 jiwa. Dari orang-orang ini, ia belajar bahasa Nias dialek selatan atau Liniha Raya. Denninger melayani mereka dan berhasil membaptis seorang bernama Ara, lalu diberi nama baptis Geutrida Christina. Kontak dengan orang-orang Nias diaspora mendorong Denninger untuk menyeberang ke Pulau Nias. Shalom saudara-saudari terkasih. Saya Karisman Jagete. Pada Suno Joaya kali ini, kita akan menjelajahi misi kekristenan di Pulau Nias. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Lama Gunung Stoli. Di sekitar tempat inilah Tuan Denninger dan keluarganya tiba di Pulau Nias. Pada tanggal 27 September 1865, sekitar pukul 9 pagi, Denninger dan keluarganya tiba di Pulau Nias. Peristiwa yang maha penting ini sekarang kita peringati sebagai hari masuknya berita Injil di Pulau Nias. Dan peristiwa yang penting ini juga menjadi tonggak terpenting di dalam sejarah kekristenan Ononiha. Saya membayangkan sekiranya kita ada pada masa itu, mungkin kita akan menyambut Tuan Denninger dengan sapaan khas kita, Ya Ahow.
Di kota Gunung Stoli ini, Denninger memulai pekerjaan Tuhan. Ia membeli rumah dan menjadikannya sebagai pangkalan misi. Dia menjalin persahabatan dan komunikasi dengan warga-warga lokal. Setiap hari, Denninger pergi ke pasar dan berbincang-bincang dengan warga setempat. Bahkan tak jarang Denninger mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Sepertinya orang-orang Nias ini tidak terlalu tertarik akan apa yang disampaikan oleh Denninger. Denninger sepertinya menabrak tembok tebal. Tetapi ayah dari Caroline dan Elias ini selalu tekun melayani. Dan buah dari pekerjaan itu, ketika dia tekun melayani, pendekatan sosial lewat pengajaran, pendidikan, pengobatan medis dipakai sebagai cara untuk menjangkau orang-orang Nias pada waktu itu. Misi yang dirintis oleh Denninger mendapat dukungan dengan tibanya tenaga misionaris lain dari Jerman, yaitu Thomas dan Kramer. Pelayanan mereka mulai membuahkan hasil. Pada hari Paskah tanggal 5 April 1874, sebanyak 25 orang dari Hilinaa dan Onojitoli menjadi percaya kepada Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Merekalah tuayan misi pertama di Tanah Niha. Di antara orang-orang Nias yang dibaptis pada waktu itu, Salawa Yawaduha dan keluarganya adalah orang yang dibaptis juga pada waktu itu. Keberadaan mereka menjadi faktor terpenting sebagai masuknya kekristenan mula-mula di Pulau Nias. Jadi terkait dengan keberadaan dari Salawa Yawaduha, kami adalah salah seorang keturunan dari beliau. Jadi pada masa dulu, kisaran tahun 1860-an, bahwa Salawa Yawaduha adalah kepala kampung di desa Lina. Dan pada saat Tuan Denninger datang di Gunung Stoli pada tahun 1860-an, dia sampai di kota Gunung Stoli dan tentunya dia bertanya di beberapa warga yang ada di kota Gunung Stoli, siapa-siapa saja yang punya pengaruh di Gunung Stoli ini. Jadi karena Salawa Yawaduha pada saat itu cukup dikenal di sekitar Gunung Stoli, maka sebagian besar warga di kota Gunung Stoli mengarahkan Tuan Denninger untuk datang di Hilina, karena hanya itu kepala desa terdekat. Tentunya pada saat Tuan Denninger datang di Hilina, tentunya Salawa itu tidak serta menerima untuk meninggalkan, apalagi untuk meninggalkan kepercayaan sebelumnya, kepercayaan kepada Arif Vandu pada saat itu. Namun mungkin karena keuletan daripada keyakinan juga dari Tuan Denninger untuk meyakinkan Tuan Yawaduha untuk menerima berita sukacita, dan Tuan Yawaduha pada saat itu juga karena dia sudah mendengarkan berita Injil ini, tentu ada penerimaan, namun tidak serta-merta langsung dibaptis pada saat itu. Ada berapa lama, sekitar beberapa tahun baru ada pembaptisan setelah itu. Tepatnya pada tanggal 5 bulan April atau Paskah, kalau tidak salah Paskah pada saat itu tahun 1874, itulah dilaksanakan pembaptisan di rumah Tuan Yawaduha. Yang ikut dibaptis pada saat itu ada 9 orang. Iya, Pak. Yang pertama dulu Tuan Yawaduha. Iya. Bersama dengan istrinya Samiati dan anaknya pada saat itu Sugur Daniel Zebua. Keluarga yang lain adalah Kabulfo Zebua, Kalil Zebua, Sileguna Zebua, dan yang termasuk saudaranya ada Kazau Zebua, kemudian Serali Lukas Zebua.
Dan yang terakhir adalah ada anak perempuan pada saya, cuma namanya tidak diketahui. Kita sudah mendengarkan tuturan yang disampaikan oleh Bapak Amaika, keturunan dari Duada Salawaya Waduha. Ini sungguh cerita yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin jarang kita dengarkan. Cerita ini kiranya boleh memicu kita untuk terus memberitakan Injil di seluruh dunia, dan secara khusus bagi kita Ononiha.
Pencapaian di Hilinaa dan Onojitoli terus berlanjut. Perintisan misi di beberapa lokasi di Gunung Stoli terus dikerjakan. Sekarang saya berada di Desa Ombelata. Di Pulau Nias sangat banyak sekali desa yang bernama Ombelata. Tapi tempat di mana saya berada ini adalah Ombelata Seminari yang menjadi salah satu basis misi kekristenan di Pulau Nias. Oke, Pak Pendeta, kita ke atas, Pak Pendeta. Iya, Terima kasih atas waktunya, Pak Pendeta ya. sama-sama. Boleh datang ke gereja BNKP Ombelata Seminari. Ya, BNKP Jemaat Petrus Ombelatas. Oke, tapi kalau titik lokasi ini Pak yang sekarang kita berada ini sekitar tempat apa ini dulunya Pak? Ya, ini di Desa Ombelatas Seminari ini adalah tempat pertama atau gereja pertama di Pulau Nias. Oke. Dan di sini juga sekolah pertama, makanya dibilang seminari. Seminari. Seminari tempat pelatihan para guru-guru Injil atau guru jemaat namanya sekarang. Oke. Ini kita berada di Asrama 1 namanya. Asrama 1. Asrama 1 ini adalah di sini tempat tinggalnya para guru-guru yang dilatih untuk menjadi penginjil di Oke. gereja-gereja atau di kampung-kampung. Ini gedungnya, dan kebetulan halaman ini juga disinilah pertapakan gedung gereja yang pertama. Baik, di sini ya Pak Pendeta ya. Di sini, walaupun tinggal tanah lapak dia, tapi inilah pertapakan gereja pertama. Ya, biasanya para misionaris ini mereka tidak sembarang ya mencari tempat. Biasanya mereka mencari tempat yang tempatnya strategis dan segala fasilitas termasuk air bersih, juga warganya bisa berterima. Salah satu itu faktor pemilihan mereka di mana mereka tinggal menetap. Ini dulu adalah rumah misionaris. Rumah misionaris. Rumah misionaris. Oke. Dari bentuknya bisa kelihatan, jendelanya masih model zaman dulu. Ini rumah panggung. Rumah panggung. Rumah panggung. Dan lebar pintunya, ventilasinya jelas seperti gaya model rumah-rumah Eropa. Dan ada di atas sehingga kelihatan pemandangan di bawah laut. Nah, ini pertapakan gedung gereja yang kedua setelah pindah dari pertapakan pertama. Seiring berkembangnya jumlah jemaat dan gedung gerejanya juga dimakan usia, maka dipindahkan ke bawah di tempat yang sekarang ini. Yang ini sekarang. Ya. Yang sekarang. Oke. Ya, tentunya harapan sebagai rohaniawan di BNKP Jemaat Petrus Ombelata, harapannya terus berkembang di dalam melayani Tuhan, karena ini adalah tempat bersejarah. Semoga Ombelata Seminari ini jangan hanya nama sebagai seminari, tetapi juga diwujud nyatakan dalam sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah menjadi destinasi wisata rohani yang dapat dikenang oleh anak cucu kita bahwa ini loh ya daerah pertama masuknya Injil di Nias, dan melalui pembinaan penempaan para pelayar sehingga kekristenan di Pulau Nias seperti sekarang ini. Saat ini saya berada di kuburan salah seorang anak misionaris yang bernama Hendrik Sunderman. Situs ini berada di Desa Dahana.
Desa Dahana tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Surah Ni'amuni'e, Alkitab terjemahan berbahasa Nias. Dalam satu konferensi misionaris di Dahana, Sunderman diberi mandat untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Sunderman melakukan pekerjaan itu dengan bantuan Salawa Valiera atau Ama Mandrangga. Hasil terjemahan mereka diterbitkan pada tahun 1911 dan masih kita gunakan sampai saat ini. Terima kasih kepada Sunderman, terima kasih kepada Salawa Valiera, dan terima kasih kepada konferensi Dahana.
Sejauh ini, perjalanan kita menelusuri jejak Injil di Pulau Nias, masih di sekitar Gunung Sitoli, Ombolata, dan Dahana. Marilah kita melihat jejak Injil di wilayah lain di Pulau Nias. Baiklah, kita sekarang berada di Desa Hili Semetana. Desa Hili Semetana adalah salah satu basis misi kekristenan yang ada di Nias bagian selatan. Kita akan mendengarkan bagaimana perjalanan masuknya kekristenan di Hili Semetana. Ya Pak Kristiaman, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada siang ini Pak Kristiaman. Barangkali bisa menjelaskan kepada kita bagaimana permulaan Injil masuknya di Desa Hili Semetana ini Pak. Untuk Desa Hili Semetana, masuk berita Injil itu atau Turia Sungso Dedere, yaitu dibawa dari Badan RMG Jerman. Di tahun 1911 Tuan Boruta menginjak kaki pertama sekali di Desa Hili Semetana, dan saat itu Desa Hili Semetana masih kentara dengan adat istiadatnya, dan saat itu yang menjadi Baleji Ulu adalah Tuada Baranidahi. Kemudian pada saat itu yang menjadi Baleji Ila adalah Duada Dovalidahi. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya di Desa Hili Semetana itu tidak semudah mungkin yang kita bayangkan pada saat ini. Begitu misionaris datang langsung diterima. Di situ dia akan dipertemukan dengan berbagai tantangan dan tantangan yang terjadi di desa. Salah satu adalah mengenai kebiasaan dan adat istiadat. Ketika Boruta masuk di Desa Hili Semetana, ada satu pertanyaan besar kepada para siulu. Apakah ini tidak akan menggeser posisi kesiuluannya atau kebangsawanannya atau kewilayahannya? Pada saat itu Tuan Boruta banyak sekali pendekatan yang diberikan. Pertama yang dia lakukan adalah pembukaan pos kesehatan yang dinamakan Lehe. Dia menawarkan kepada masyarakat Hili Semetana pada saat itu, inilah cara pengobatan modern. Dan ada juga tantangan karena ketika dia menawarkan pengobatan secara ilmu medis, maka tergeruslah para ere, imam, dukun, itu pasti itu musuh terbesarnya. Kemudian dia menukarkan tembakau kepada masyarakat. Ketika juga dia menawarkan tembakau, ada asumsi di tengah masyarakat, jangan-jangan Anda diracuni nanti. Dan dia melakukan pendekatan kepada para petinggi di desa ini, dan terutama kepada siulu-siulu di sini, dan terutama Baleji Ulunya, yaitu Duada Sanuginiha. Dan ada suatu peristiwa penting di Desa Hili Semetana, ada kebakaran Maifutaneleu. Dan hari itu para masyarakat era-era memanado, dia memanado sejatuh haba ahoji banua. Kebetulan Tuan Boruta lewat. Tuan Boruta bertanya, "Haya kami amat." Mereka bilang itu ada kebakaran di perkampungan Taneleu. Ketika dia mendekat, maka dia katakan kepada orang pada saat itu, "Kalian gak usah takut, mari kita berdoa." Ketika dia mengatakan mari kita berdoa, masih ada yang nyahutin masyarakat, "Hal kemana?" Karena saat itu orang ere-ere, orang dukun-dukun lagi berdoa. Tuan Boruta katanya, "Saya akan berdoa kepada Tuhan kami." Dan dia berdoa, dan puji Tuhan, ketika setelah dia berdoa, maka terjadilah hujan. Dari sebuah peristiwa itu, maka muncullah pertanyaan besar kepada masyarakat, siapa sih Tuhannya Boruta itu? Nah, dari peristiwa itu, maka itu salah satu yang mengubah hati masyarakat kita dari penyembahan berhala kepada sebuah terang, yaitu Injil. Dan ini juga bukan suatu hal yang membalikkan telapak tangan. Dia membutuhkan proses. Kita tahu bahwa dari 1911 masuk, baru terjadi baptisan tanggal 23 Januari 1917. Itu pun baru 3 keluarga, yaitu keluarga Duada Sanuginiha, keluarga Duada Dovali, dan keluarga Duada Fokiniwa. Oke, dan kita tahu Pak Kristiaman bahwa setiap benih Injil yang ditaburkan oleh misionaris dan hamba-hamba Tuhan waktu itu pasti ada buah
dari penginjilan itu. Pasti. Dan kita sering mendengarkan tentang nama Duada Mareko Betul. yang lahir di desa Hilisemetana ini. Peran Duada Mareko. Iya. Pendeta Mareko atau sering dikenal Amanda Fadita Resol. Baik. Karena pada saat itu orang Hilisemetana pertama yang terjun ke dunia kependetaan adalah Duada Mareko Dahi. Dari sisi keturunan, Duada Mareko adalah cucu dari Tuhan Samegataneng. Ketika dia masuk ke organisasi gereja, ada sebuah pengaruh besar kepada masyarakat. Masyarakat akan berkata, ya ira aja onoji ulu, mereka bisa masuk percaya kepada Tuhan. Kenapa kita tidak? Dan itu salah satu faktor dan efek penting. Pada tahun 1942, Duada Mareko memang mengecap pendidikan tentang kependetaan di Sipoholon, benar. Hanya pada saat itu harusnya 2 tahun. Tetapi dia menjalani hanya 1 tahun karena ada sebuah pergolakan pada saat itu di sekitar Sipoholon. Sehingga beliau melanjutkan pendidikannya di seminari Unisitoli di Ombelata. Baik. Periode yang pendeta Mareko dari 1945 sampai 1969. Beliau sebagai pendeta di Resort dan Distrik Hilisemetana pada saat itu. Nah, posisi beliau sangat strategis ketika pendeta itu pendeta lokal. Karena orang akan jauh lebih respect ya tentang kependetaan. Itulah kisah Duada Mareko Dahi sebagai pendeta Resort pertama di Desa Hilisemetana dan juga sebagai putra daerah atau putra Desa Hilisemetana. Dan kita tahu Kekristenan bahwa apa yang sudah dimulai oleh pendeta atau Duada Mareko ini, kita berharap supaya ada generasi-generasi muda yang melanjutkan tentang kehidupan bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Betul. Ya, karena itu adalah buah daripada penginjilan Pak Kristus. Betul. Baik, kita sudah mendengarkan penuturan yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Hilisemetana, Bapak Kristiaman Dahi. Kita diberikan informasi bahwa kedatangan misionaris di Hilisemetana ini tidak terlepas dari sambutan atau dukungan dari Siulu, Balubu, Salawa dan bangsawan lokal di beberapa daerah dunia selatan ini. Dan berita Injil yang sudah mereka dengarkan atau yang sudah mereka terima ini mendorong masyarakat juga untuk menerima berita yang sama.
Pelayanan Deninger dan misionaris RMG di Pulau Nias telah membawa Ononiha sampai kepada iman di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Perkembangan kekristenan di Pulau Nias ini telah mencapai puncaknya pada tahun 1916, yaitu ketika terjadi Vanessa de Desebua atau kebangunan rohani yang bermula di Humene. Vanessa de Desebua ditandai dengan orang-orang merasa gentar, tiba-tiba merasa berhadapan dengan kekudusan ilahi. Perasaan berdosa melanda mereka sedemikian kuat, dan sepertinya hukuman kekal telah dijatuhkan atas mereka. Mereka menangis kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa. Seperti yang ditulis oleh salah satu misionaris pada saat itu, takut akan Tuhan sedang melewati pulau kami. Sisi lain yang tidak bisa kita lupakan tentang jejak Injil di Pulau Nias adalah misi kekristenan di Pulau-Pulau Batu. Lutherse Zendingsgenootschap dari Belanda yang memulai penginjilan di Pulau-Pulau Batu. Johan Kersten yang sebelumnya berkenalan dengan orang Nias di Padang, pergi ke Telo dan tiba di sana tanggal 25 Februari 1889. Misi yang sudah dimulai oleh Kersten kemudian dilanjutkan oleh misionaris-misionaris lain yang ikut melayani di Pulau-Pulau Batu.
penting untuk dicatat bahwa pelayanan para misionaris menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan orang Nias. Para misionaris pun menerbitkan buku-buku untuk menunjang pertumbuhan rohani orang Nias, seperti Surah Ni'amunie, buku Zinune, katekismus kecil, dan sejumlah literatur lainnya dalam bahasa Nias. Untuk menuntaskan buta aksara di sana, mereka mendirikan beberapa sekolah dasar, termasuk seminari di Ombulata yang menjadi pusat pembinaan calon guru. Dan di bidang kesehatan, setidaknya ada 5 rumah sakit yang didirikan di beberapa stasiun misi. Redupnya perang antar kampung tidak lepas dari usaha para misionaris. Muara dari semua karya misi ini, Pulau Nias menjadi salah satu kantong Kristen di Indonesia. Gereja-gereja yang berlatar belakang suku Nias seperti AFY, BNKP, Amin, UNKP, BKPN, dan GNKP Indonesia adalah buah dari pekerjaan misi di masa lalu.
kisah kasih Allah bagi suku Nias. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. 157 tahun yang lalu, Engkau ingat suku ini. Ketika leluhur kami saling menghabisi, Allah justru memikirkan bagaimana kami hidup. Makasih Tuhan. Kisah yang kami saksikan hanya sepenggal dari kisah kasih Allah yang sesungguhnya. Tuhan, kami ingin melanjutkan pekerjaan ini. Kami ingin melayani Tuhan. Suku Nias bagi Allah. Dalam perenungan akan kisah kasih Allah ini, kami akan duduk diam beberapa menit dan kami mau mendengarkan suara-Mu. Berfirman bagi kami. Bade Yesus Kristo, manada raga. Yaduh. Firman Tuhan buat kita, Yohanes 17 ayat 21. Saya akan membacakan teks ini dalam bahasa Nias dan saya akan melanjutkan dalam bahasa Indonesia. Yohanes 17 ayat 21, taro malilowalani kheda. Uanda kenama enae hasambua ira. Simane fahasambua nama khegu. Bahasambua ndao kenama. Enae hasambua ira. Fatola faduhu dedaniha gulidane. Wa ama jamatene yao. Untuk menolong kita yang tidak berbahasa Nias, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara sekalian yang ada di gedung ini dan yang menyaksikan secara online Sunojo ayat 5 ini. Teks yang barusan saya baca adalah bagian doa Yesus di penghujung pelayanannya di tengah-tengah dunia. Bagi orang Nias, pesan-pesan terakhir itu sangat dekat dengan pemahaman kita. Oroisa jatua. Dan pesan terakhir Yesus harapan ini lebih berbobot dari oroisa jatua. Karena itu selayaknya pesan ini menjadi perhatian gereja. Bukan mengesampingkannya. Doa ini telah berusia 2000 tahun. Ya sudah tua sekali. Dan barangkali akan ada orang berpikir, itu doa yang sudah tua. Mari kita museumkan. Kita simpan dalam kotak sejarah. Oleh karenanya, masih banyak topik yang mesti kita bicarakan. Pemikiran itu mengingatkan saya buku yang ditulis oleh almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Judulnya demikian. Cukup menggelitik. 10 perintah Allah dimuseumkan saja dalam tanda tanya. Saudara sekalian, pemikiran ini boleh saja dilakukan terhadap warisan sejarah manapun, tetapi tidak untuk doa Yesus ini. Karenanya, sekalipun doa ini diucapkan 2000 tahun yang lalu, tetapi dengan segala rasa malu kita harus mengakui doa ini belum terwujud.
Tidak terwujudnya doa ini bukan karena Yesus doanya tidak mujarab. Dan bukan juga karena Bapa enggan mendengar Yesus. Tetapi boleh jadi masalahnya ada di kita manusia. Boleh jadi masalahnya ada di antara gereja yang menyebut dirinya umat pilihan Allah. Nituyu juga. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menggugah kembali keseriusan gereja memikirkan doa Yesus ini. Saya dan saudara bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Mungkin sulit, ada banyak tantangan, mulai dari keegoisan manusia sampai kekakuan institusi gerejawi. Seolah kita tidak saling kenal, seolah kita bukan anggota tubuh Kristus, kita berusaha berjalan sendiri-sendiri. Ketika kita dalam perjalanan sikap demikian, mari kita ingat dan malu dengan doa Kristus ini. Kita jangan menyerah dalam mewujudkannya. Lakukan saja melalui tindakan-tindakan praktis, walau mungkin sederhana. Tetapi itu ada dalam semangat mewujudkan doa ini. PKPN Jakarta melakukan Suno Joaya ini dalam semangat bergandengan tangan dengan siapapun. Saudara sekalian, kita telah menyaksikan pelayanan RMG 157 tahun yang lalu di Pulau Nias. Ini adalah contoh nyata bagaimana sekelompok anak-anak Tuhan mencoba memaksimalkan sumber daya mereka mewujudkan doa Kristus. RMG kita jangan bayangkan adalah satu lembaga gereja, tidak demikian. Tetapi sesungguhnya RMG ini adalah kumpulan anak-anak Tuhan dari berbagai gereja. Dan mereka tidak memikirkan nama gerejanya. Mereka melebur menjadi satu badan misi dan pergi ke seluruh dunia. Oleh karena semangat keesaan gereja inilah, mereka sampai ke Afrika, mereka sampai ke Borneo, Kalimantan, mereka sampai ke Tanah Batak, dan juga di tanah kita, di Pulau Nias. Dan kita melihat bagaimana setelah 157 tahun, kita menjadi percaya kepada Tuhan. Belajar dari RMG para misionaris ini, dari Denginar dan kawan-kawan, oleh karena kesehatian mereka, maka berita Injil bisa disebarkan di banyak tempat. Ini adalah aspek daripada misiologi. Dan bukankah itu doa Yesus, bagian dari doa Yesus tadi, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ni tuyu jokai. Ni tuyu jokai. Moye mai taila ni tuyu jokai. Ya. Harga Iwaisa amada Denginar ba ida avenia tanah benia. Deng. La rugi badan niha ni tuyu jokai. Ba da wa kau ni tuyu jokai. Te anak-anak apa daerah di tuyu jokai. Ya. Berbahasara dede. Deng. Ya irada ARMG ni tuyu jokai. Te anak-anak si sabo osali. Ya. Te anak si sabo banua. Sony fotai osali Lutheran. Basogi ni fotai osali Reform. Deng. Bala osara ededera. Ya. Ira ama, ira ina bayaugan ito ijoke. Meto hare duria somuso de bakedan itu ijoke. Ya. Bu ala lobalani. Deng. Bani waguno mamae. Bu ala lobalani dala nanay kutomor baco rugoy.
Iodela RMG main ila dan nomen itu joka. Ya, ya he. Baguma mata da fefuga. Maawayana halo RMG. Nitu joka. Mana tahedaya itania kriso ononia. Ya, ya he. Meta iha memaihan itu yo joka. Ahli-ahli dada. Ade. Baguma kau lena ana ilu apa ahli-ahli dada. Na lena fama lua ya iya. Ya, ya he. Bahwa mata, ya uga hemoriba BNKP, hemoriba ONKP, AFV, Katolik, GNKP Indonesia. Aine, ira iwa guta usara dede dan itu juga. Oh tu alima bulu fahe, duria semuso dede badan uniha. Anadewa dan itu juga. Mea aoju lala halawudra. Ya, ya he. Bato baida mo halawagay, nahasama sa jo halawagay iya. Itar mata dede guni ora da no mifona harato sebu apa sara dede nitu ijokoe kada mata bahaira ama iraina hai damo ganan rewaye sudah mea sabua ita balala halewe khelowalani ya ya he tefuli kada ya ita ni hakiriso ligua nitu ijokoe ya ya he. Kiranya ini menjadi perenungan kita. Dan mari kita berdoa. Yesus berdoa. Dan dengan rasa malu kami mengakui. Doa itu belum terwujud. Karena kelemahan kami. Keegoisan kami. Kami memikirkan bagaimana kami sendiri besar. Dan abai dengan tubuh Kristus yang lain. Ampuni kami. Berikan kesempatan untuk bangkit kembali. Meneruskan pekerjaan Tuhan. Yang telah dimulai di Yerusalem. Sampai ke tanah Jerman. Sampai ke Pulau Nias. Tuhan tolong kami. Berkati gerejamu. Berkati Ononia. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Seratus 157 tahun Injil di Pulau Nias. Umur panjang bagi kekristenan Ononiha. Doa kita, sepanjang bumi masih terus berputar, kabar baik terus hidup di antara suku Nias. Harapan ini tidak terlepas dari komitmen gereja-gereja Nias untuk bersatu mewujudkan doa Yesus sebagaimana telah dikhotbahkan barusan. Mari kita sama-sama mewujudkannya. Masa depan kekristenan Ononiha adalah tanggung jawab kita bersama. Kita dapat melakukan berbagai hal, dan salah satunya adalah dengan memberi dukungan materi sesuai dengan berkat Tuhan bagi kita masing-masing. BKPN Jakarta, salah satu gereja berlatar belakang Nias, saat ini sedang bergumul untuk memiliki tempat ibadah tetap. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mendukung pelayanan ini dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui QR Code yang tertera di depan layar Bapak Ibu, atau jika ingin memberikannya secara tunai, dapat dipersembahkan melalui kotak persembahan yang telah tersedia. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Ta suno suno jo aya ni fola khami dai nia beta oli fuga ita bu ala ni bejo aya fena mele famatina le aboto badedera oi adulo walangira lala selungu lalara sogeno ni lo walangi moroi badan geremani sotei amada deninger bano erege dedera laturiai gebakda badaro mali jo aya bai oi humia dedera bai amai badananiha simai molo heturia lala bangori finiha badaro mali jo aya la forege la fazaibe ba hemia hemiraya ba oi la faru dedera ba mati ba jo aya malah tengeni jo aya tola mangesa dedera Yesulala ba aurida Oga melah minama Bazorugo banai nama Samu jalo sima ekhe Allah wale saradede Me Allah wa nube Me Allah badananiha Fefuge no ni jo aya Mangabuli badanera Samati badananiha Masile ina Ateni fabu Yesu Le urai jamati kegu Bau fasin rombanu agu Heno oya zamai lumu Lete ala ira kegu Irugi baji le aitu Otu alima pulfitu fakir Meto hare daro mali Elala si mei fangorifi Kedaya ita samati Bambanu walo walangi Oya gobolo jemaat Famati kelo walangi Esogo bulwa BNKP Sogei moroi ba AFY Samati moroi ba amin Somoroi ba ONKP Somoroi ba GNKPI Somoroi ba BKPN Hegei moroi ba Katolik Medua mana tanah beeng Sokerago hita dedeng Lao sambua jenra dedeng Foga me o hita dedeng Si me fa o hahau dedeng Kelo balangi kejoke
Surajo wa adu Yesus anehli ham fa o masiu ni bekhma babang elia agam barefano lafanawam fate ori finra agam lena sule muroi kemam efanu no fangan remam baya ega me elama tema baba iwai timba baba ebu ada dema ya to bali sumangima misuno suno jo ayang irugi bagamo jua ya duhu Yesu jimena Shalom Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Lenta Eni Simbulon, Sekretaris Eksekutif Bidang Koinonia Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, menyampaikan salam dari Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom dan seluruh MPH PGI Jakarta. Pendeta Gomar seharusnya hadir sore hari ini menikmati acara yang luar biasa ini, namun beliau kurang sehat. Tetapi ada salam dari beliau juga dari semua MPH PGI yang ada di Jakarta. Saya sendiri sangat diberkati dengan acara sore ini. Terima kasih Bapak Pendeta sudah mengundang PGI, juga seluruh Bapak Ibu BKPN Jakarta. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan kita, termasuk pergumulan BKPN kepada Tuhan, juga pergumulan keesaan gereja-gereja Nia secara khusus untuk bersama-sama dalam gerakan ekumene ini, dan harapan kita bersama karena BKPN sedang bergumul juga menjadi anggota PGI, ini menjadi topik doa kita khusus juga dalam sore hari ini, dan nanti saya akan juga menutup dengan doa berkat. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mensyukuri karya-Mu ketika ada hamba-hamba-Mu yang pergi ke ujung-ujung dunia mengabarkan Injil. 157 tahun Injil masuk di Pulau Nias, ini adalah karya Allah yang luar biasa. Ada banyak gereja-gereja yang lahir di Pulau Nias. Ada sinode-sinode yang besar bahkan menjadi anggota PGI. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa pada sore menjelang malam hari ini. Di tengah sukacita kami mensyukuri kebaikan-Mu, Injil masuk ke Pulau Nias. Kami juga mau berdoa untuk BKPN, supaya kiranya juga boleh menjadi anggota PGI bersama-sama dalam arak-arakan gerakan ekumene di Indonesia. Tuhan, kerinduan yang besar sudah berpuluh tahun digumuli oleh BKPN supaya kiranya boleh menjadi anggota PGI. Jika sampai hari ini Tuhan sedang memberikan jawaban belum, kiranya setiap Bapak Ibu di BKPN boleh bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang terindah. Karena tanpa menjadi anggota PGI Pusat pun kami melihat bahwa BKPN sangat aktif di berbagai daerah.
di PGIW yang ada, BKPN menjadi inisiator, memberikan kontribusi yang luar biasa untuk gerakan ekumene di setiap wilayah. Namun begitu Tuhan, dengarkanlah setiap pergumulan hamba-hambamu di BKPN dan seluruh jemaatnya. Kiranya Engkau boleh menjawab kerinduan mereka. Kiranya secepatnya BKPN boleh menjadi anggota PGI. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara pada saat ini. Apa yang kami saksikan biarlah semakin mendorong kami, memberikan inspirasi bahwa kami harus bersatu. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, kami semua boleh menyadari bahwa Tuhan Yesus menyampaikan pesan terakhir yang sangat penting kepada murid-muridnya. Bukan pesan supaya mereka bisa melakukan mukjizat yang hebat, bukan pesan supaya murid-muridnya menjadi orang-orang hebat, tapi satu yang paling penting supaya murid-muridnya menjadi satu. Tuhan, satukanlah kami. Satukanlah setiap gereja-gereja Nias, supaya bergandengan tangan bersama-sama membawa umat-Mu semakin dekat kepada Tuhan, bahkan mengubah bangsa ini. Dengan kami bersatu, dengan kami bergerak bersama-sama, maka dunia ini melihat bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Berkatilah pergumulan BKPN Jakarta Tuhan, dalam pergumulan mereka mencari tempat yang menetap untuk beribadah. Kiranya acara malam hari ini juga membuahkan sesuatu yang menggembirakan untuk BKPN Jakarta. Pergumulan mereka untuk mendapatkan tempat kiranya Engkau jawab ya Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, cukupkan dana yang mereka perlukan. Biarlah juga persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini itu menjadi berkat bagi BKPN Jakarta. Berkati Bapak Pendeta dan keluarga, berkati seluruh hamba-hambamu, bahkan berkati seluruh tokoh-tokoh Nias, tokoh-tokoh BKPN yang ada di Jakarta untuk terus mendukung pergumulan gereja ini. Bahkan seluruh BKPN di seluruh Indonesia yang ada di Nias juga, Amang Eporus dan seluruh jajarannya Engkau berkati yang ada di kantor Sinode. Tuhan, berkati mereka seluruhnya, boleh menjadi berkat di tengah konteks wilayah dan juga di Indonesia ini. Bapak di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk kerinduan-kerinduan yang lain dari seluruh BKPN yang ada di Indonesia. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Tuhan yang menjawab tepat pada waktu Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk Indonesia yang kami cintai ini, di mana kami berdiri, di mana kami berkarya. Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, tidak hanya BKPN, tapi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bila kami boleh bersatu hati, bersama-sama dalam gerakan-gerakan kami, dalam program-program kami, menunjukkan kepada dunia ini, menunjukkan kepada Indonesia, bahwa umat Kristen juga punya kontribusi yang besar memajukan bangsa ini. Berkati pemerintah kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri, bekerja dengan baik kiranya untuk semakin memajukan bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk acara pada malam hari ini. Kami sungguh diberkati. Kami tak lupa mendoakan teman-teman kami yang sudah mengisi acara paduan suara pemuda-pemudi gereja. Berkati mereka senantiasa memberi diri mereka, memberi yang terbaik lewat suara mereka, lewat pelayanan mereka. Berkati mereka seluruhnya Tuhan, yang masih kuliah Engkau berkati, yang sudah bekerja Engkau berkati, yang membutuhkan teman hidup Engkau jawab doa-doa mereka. Berkati setiap keluarga-keluarga di BKPN, berkati semuanya Tuhan, tambahkan limpahan berkat-Mu untuk setiap keluarga. Semakin kami diberkati, semakin kami menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah syafaat kami. Kiranya Engkau akan mendengarnya dan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Shalom.
Suno Joaya. Puji Tuhan. Saya Ebit Wan Bulele yang diberi kepercayaan oleh MPHJ BKPN Jakarta mengetuai panitia Suno Joaya 5 bersyukur kepada Tuhan. Betapa tidak acara ini boleh terlaksana dengan baik, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Sungguh selama 4 bulan mempersiapkan acara ini, kami panitia merasakan betul penyertaan tangan Tuhan. Kami melihat juga bagaimana Tuhan menggerakkan banyak pihak untuk mendukung tim kami. Baik yang bekerja di Pulau Nias dalam pembuatan film dokumenter maupun tim yang bekerja di Jakarta. Ini bukan pekerjaan satu orang. Ini juga bukan pekerjaan BKPN saja. Tetapi ini adalah pelayanan kita bagi Tuhan. Untuk itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Suara Obonias, GNKP Indonesia, BKPN Baba Mataluo, dan rekan-rekan Paduan Suara BKPN Jakarta. Terima kasih untuk setiap nyanyian pujian yang telah dibawakan. Terima kasih kepada para orang tua kami, tokoh Nias yang telah memberi dukungan doa, pemikiran, nasihat, dan juga dukungan keuangan. Kiranya semua yang telah diberikan menjadi persembahan kita kepada Tuhan oleh yang telah menyatakan kasih-Nya kepada suku Nias. Terima kasih para undangan kami atas kehadirannya. Kita adalah tubuh Kristus. Mari pelihara semangat persatuan. Kita berusaha mewujudkan doa Tuhan Yesus bagi kesatuan gerejanya. Sampai jumpa di Suno Joaya 6. Yahoo! Kita telah menyaksikan serangkaian acara pada sore hari ini. Lantunan pujian merdu dari Paduan Suara Obonias, GNKP Indonesia, BKPN Baba Mataluo, dan rekan-rekan BKPN Jakarta, serta sajian film dokumenter. Acara ini merupakan sebuah usaha sederhana untuk menggali dan belajar dari sejarah para misionaris. Video dengan durasi 30 menit tidak mungkin bisa menceritakan sejarah ratusan tahun lamanya. Dan tentu saja ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan kita, kedepannya akan ada lagi pengembangan-pengembangan dan penyempurnaan dalam sejarah ini. Dan terlebih daripada itu, kita berharap ketika kita keluar dari ruangan ini, acara ini tidak berlalu begitu saja. Namun biarlah ini dapat menginspirasi kita, membuat kita lebih semangat lagi, lebih bertumbuh lagi, lebih giat dalam iman Kristen kita.
Terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan acara ini. Semoga acara Suno Joaya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Shalom.